Baik, di sini saya akan melakukan praktik perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran. Bahan-bahan yang saya gunakan ada lilin, ada sendok, stainless steel. Langkah yang pertama, kita bisa mendekatkan atau mengenai ujung sendok ke api. Kita tunggu beberapa menit. A few moments later. Setelah beberapa menit, maka akan terjadi perpindahan panas secara konduksi dari ujung sendok ke tangan saya. Maka bisa kita simpulkan, konduksi merupakan perpindahan kalor atau panas melalui zat perantara tanpa memindahkan zat perantara tersebut. Nah, selanjutnya saya akan melakukan perpindahan kalor yang kedua, yaitu secara konveksi atau aliran. Di sini menggunakan gelas yang sudah berisi air, lilin, dan partikel kertas. Pertama-tama, kita masukkan partikel kertas ke dalam air. Selanjutnya, kita panaskan air di atas lilin. Kita tunggu berapa menit, apa yang akan terjadi. A few moments later. Nah, setelah diamati, partikel yang terdapat dalam air tersebut bergerak secara acak. Baik, maka dapat disimpulkan bahwa konveksi atau aliran merupakan perpindahan kalor yang terjadi melalui zat perantara dengan gerak partikel-partikel bendanya. Yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi atau perantara. Nah, di sini saya menggunakan lilin yang hidup dan lilin mati. Lalu saya akan coba panaskan lilin mati ini ke sumbernya. Ini yang dinamakan radiasi, yang dimana panasnya langsung tanpa melalui zat perantara. Di sini kita bisa lihat bahwa perubahan zat dari zat padat menjadi zat cair. Nah, ini yang dinamakan radiasi. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian asas Black. Jadi, asas Black merupakan suatu prinsip yang menyatakan bahwa kalor yang dilepaskan oleh suatu benda atau zat yang memiliki suhu tinggi akan sama dengan kalor yang diterima oleh suatu benda atau zat yang memiliki suhu rendah jika kedua zat tersebut dicampurkan. Baik, langkah yang pertama, kita tuangkan air dingin ke gelas ukur. Baik, di sini kami tuangkan sebanyak 150 ml. Kemudian kita ukur menggunakan termometer air. Nah, di sini kita diamkan selama 1 menit menggunakan stopwatch. Di sini kita sudah tunggu selama 1 menit dan kita dapatkan suhu di air dingin ini adalah 23,2 derajat Celcius. Baik, yang kedua, di sini kami tuangkan air panas sebanyak 200 ml. Nah, selanjutnya kita ukur menggunakan termometer air. Baik, kita tunggu selama 1 menit menggunakan stopwatch. Nah, jadi di sini kita dapatkan suhu air panas ini adalah 45,2 derajat Celcius. Nah, karena tadi kita sudah menghitung suhu dari air panas dan air dingin tersebut, sekarang kita akan mencampur kedua air tersebut ke dalam gelas campuran. Kita aduk terlebih dahulu. Selanjutnya kita hitung menggunakan termometer air. Baik, setelah kita menghitung suhu campuran dari air panas dan air dingin tadi, kita dapatkan suhu campurannya yaitu 35,8 derajat Celcius.
Baik, dari percobaan tadi, selanjutnya kita akan membuktikan suhu campuran dengan hukum kekekalan atau asas Black. Nah, jadi dapat diketahui percobaan tadi menyatakan bahwa adanya perubahan suhu. Maka dari itu, di sini kita juga menggunakan rumus perubahan suhu, yaitu massa dikali kalor jenis dikali delta T. Nah, sebelum itu perlu diketahui yaitu massa 1 adalah massa air panas sebesar 200 ml, massa 2 atau M2 yaitu massa air dingin sebesar 150 ml. T1 atau suhu 1 yaitu suhu air panas sebesar 45,2 derajat Celcius dan T2 atau suhu air dingin yaitu 23,2 derajat Celcius. Nah, kemudian ditanya TC atau suhu campuran. Di sini kita akan menggunakan rumus hukum kekekalan atau asas Black, yakni rumusnya Q lepas sama dengan Q terima atau QL sama dengan QT, di mana Q lepasnya adalah 45,2 derajat dan Q terimanya adalah 23,2 derajat Celcius. Kemudian kita masukkan ke rumus QL sama dengan M1 dikali C1 dikali delta T1 sama dengan QT-nya M2 dikali C2 dikali delta T2. Nah, kita masukkan ke dalam rumus. M1 adalah 200. Nah, karena C1 dan C2 ini adalah sama, atau kalor jenisnya adalah sama, yaitu air, maka bisa dicoret. Jadi, delta T1 adalah 45,2 dikurang TC, sama dengan M2 atau massa 2, yaitu 150, dikali delta T2, yaitu TC dikurang 23,2. Nah, kemudian kita kalikan 200 dikali 45,2 hasilnya adalah 9040 dikurang 200 dikali TC adalah 200 TC. Sama dengan 150 dikali TC adalah 150 TC dikurang 150 dikali 23,2. Hasilnya adalah 3480. Kemudian kita kumpulkan yang sejenis, yaitu 9040 ditambah 3480 sama dengan 150 TC ditambah 200 TC. Sekarang kita hitung 9040 ditambah 3480 adalah 12.520 sama dengan 150 TC ditambah 200 TC adalah 350 TC. Kemudian TC adalah 12.520 dibagi 350. TC sama dengan 35,77 derajat Celcius. Nah, jadi jika TC tersebut dibulatkan, maka menjadi 35,8 derajat Celcius. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa pembuktian percobaan dengan rumus kekekalan atau asas Black ini sesuai